Terus kebetulan alhamdulillah waktu itu saya masih ada rezeki dan saya ikut 2 meter. 2 meter berarti 4.400.000. 4 juta, ya saya kurang 4.400.000 kurang lebih begitu. Cuman saya ada bukti bahwa saya sudah transfer. Ini pesantren gratis. Kita tahun khusus ada berapa sekarang ya? 11, ini ke 11. Menjelang 20 nih karena tahun depan 20 pesantren gratis di luar yang ribuan rumah tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN dimanapun berada, pemberitaan di media sosial khususnya tentang Ustadz Yusuf Mansur sejak beberapa waktu belakangan ini benar-benar begitu menggebu-gebu. Setiap kita membuka YouTube, kita akan melihat wajah Yusuf Mansur di sana. Di samping wajah Yusuf Mansur, kita juga melihat wajah-wajah orang yang kita lihat bersedih, geram, dan juga marah kepada Ustadz Yusuf Mansur. Terutama karena mereka merasa telah dirugikan oleh Yusuf Mansur dalam hal bisnis investasi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara ibu membayar investasi itu? Kebetulan waktu itu di saya Mbak Siti Maimunah waktu itu begini. Siapa yang sekarang ini mau bergabung dalam tabung dana, coba hubungi nomor ini. Nomor ini adalah nomor Hong Kong yang dipegang langsung oleh Mbak Siti Maimunah atau istri Ustadz Yusuf Mansur. Langsung istrinya? Iya, langsung miss call dan nomor ini. Langsung istrinya Yusuf Mansur ya, Siti Maimunah ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti investasi itu, maka langsung menghubungi Siti Maimunah. Iya, di nomor telepon Hong Kong. Dan ibu hubungi? Saya hubungin, dapat balasan dan diberi nomor rekening dan lain sebagainya, nomor rekening, dan alhamdulillah pada berapa bulan kemudian dengan gaji saya langsung transfer. Oke. Bagaimana Yusuf Mansur menjual investasi itu? Apa dia patok harganya atau tidak dipatok harganya? Sebenarnya waktu itu dibebaskan, yang mau ikut 1 meter silahkan, 2 meter silahkan. Yang 1 meter itu seharga 2.200.000 kalau tidak salah. 1 meter? Iya. Terus kebetulan alhamdulillah waktu itu saya masih ada rezeki dan saya ikut 2 meter. 2 meter berarti 4.400.000. 4 juta, ya saya kurang 4.400.000 kurang lebih begitu. Cuman saya ada bukti bahwa saya sudah transfer 4.600.000 lebih. Saya merupakan salah seorang pengagum Yusuf Mansur. Saya selalu selama ini menikmati penyampaian Yusuf Mansur dalam ceramah-ceramahnya. Meskipun selama ini saya belum pernah bertemu langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur, saya merasa pencerahan yang diberikannya sangat bermanfaat untuk memotivasi diri saya, terutama di dalam berbisnis. Historis tentang kehidupannya membuat saya bersemangat karena saya merasa kesulitan hidup yang saya hadapi masih jauh lebih ringan dibandingkan kesulitan hidup yang pernah dialami Ustadz Yusuf Mansur. Dan kesuksesan yang diraih Yusuf Mansur, saya juga merasakan sangat jauh dibandingkan yang baru saya dapatkan. Ini pesantren gratis. Kita tahun khusus ada berapa sekarang ya? 11, ini ke 11. Menjelang 20 nih karena tahun depan 20 pesantren gratis di luar
yang ribuan rumah tahfiz. Ustadz Yusuf Mansur sedang berada di pesantren Tahasus Wanayasa, pesantren yang tidak berbayar, dan ini adalah area lingkungan pesantren karena di sini juga ada pertanian. Nah, ini dari mana? Dari mana? Ini dari mana? Dari Karawang. Sudah berapa juz? 13. Alhamdulillah. Terus temannya satu? Dari Tasik. Sudah berapa? Mau ke 4 juz. Baru 4 juz. Siap. Terus yang ini? Dari Majalengka. Dari Majalengka. Sudah berapa juz? Mau 5. Oh, mau 5. Ketika sekarang Ustadz Yusuf Mansur ditimpa persoalan seperti ini, saya ingin berbagi dengan para penonton sekalian apa yang harus kita tarik pelajaran di sini. Sebab sastrawan terkenal A.A. Nafis dalam sebuah cerpennya yang diberinya judul Alam Terkembang Jadi Guru, ini merupakan alam yang terkembang yang harus kita jadikan guru. Artinya apa? Kejadian yang menimpa Ustadz Yusuf Mansur ini perlu mungkin kita tarik kesimpulan menjadi pelajaran bagi kita. Antara lain, pertama yang harus kita garis bawahi, di dalam mengagumi seseorang, kita tidak boleh mengagumi seseorang dengan cara fanatik buta. Maksud saya di sini, kita mengagumi seseorang, jangan kita telan mentah-mentah apa saja yang ada padanya. Kadang-kadang karena kita kagum kepada seseorang, malah bermimpi juga tanya pada dia. Apa saja yang disampaikan orang yang kita kagumi itu kita benarkan mentah-mentah, tanpa ada analisa, tanpa ada filter sama sekali. Inilah yang namanya fanatik buta. Bahwa ketika kita fanatisme kepada seseorang, kita telan mentah-mentah apa saja yang disampaikan seseorang itu, kita anggap benar semuanya. Ini sebenarnya yang merusak pada kita. Sehingga ketika ada orang yang menilai dia salah, yang menilai dia ada kekeliruan, kita langsung marah. Tanpa kita analisa, langsung kita marah. Inilah yang namanya fanatik buta. Fanatisme yang tanpa pertimbangan, tanpa analisa sama sekali. Jadi kalau kita mengagumi Ustadz Yusuf Mansur dari segi pikirannya, dari segi penyampaiannya yang rasanya layak kita jadikan pedoman hidup, kita ambil. Tapi kalau yang tidak, jangan. Dan ketika Yusuf Mansur terjebak kepada kasus seperti yang dialaminya sekarang, kalau memang terbukti nanti Yusuf Mansur bersalah, kita tidak bisa membenarkan dia. Tidak bisa membenarkan dia. Dan itu memang merupakan kesalahan dia. Ini salah satu alam terkembang yang bisa kita jadikan guru. Selanjutnya, kalau kita telah dikagumi banyak orang, jangan itu hendaknya kita jadikan sebagai hal yang membuat kita lupa diri. Ketika kita lupa diri, kadang-kadang di sanalah kita tergelincir tanpa kita sadari. Artinya, kalau kita seorang yang telah dikagumi banyak orang, jangan kita cepat-cepat gembira. Karena kegembiraan kita itu kadang-kadang membuat kita cenderung untuk berbuat semau kita saja. Kita harus merasa takut. Dengan ketakutan kita itu, kita akan selalu hati-hati. Kita akan selalu menyadari bahwa kekaguman orang kepada kita ini adalah amanah yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai kita terjebak kepada memanfaatkan orang itu untuk kepentingan kita pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mengagumi kita itu.
Ketika kita kepada seseorang, kepada sejumlah orang, kepada sekelompok orang yang mengagumi kita, kita anggap dia apa saja yang kita minta kepadanya akan dilakukannya. Lantas kita meminta kepadanya hal-hal yang membuat dia teraniaya. Nanti akan berbalik kekagumannya itu kepada kita, kepada kebencian. Bagaimana dia kagum kepada kita dulu dalam bentuk penatik buta. Kalau kita tidak hati-hati, suatu saat akan berbalik bahwa kebencian dia kepada kita juga bagikan kebencian orang yang fanatik buta pula. Apa saja yang kita kemukakan alasan, dia akan benci, tidak menerima alasan kita. Namun kita berharap ketika cepat selesai persoalan ini, nama baik Yusuf Mansur akan kembali pulih dan dia tetap akan menjadi teladan, inspirasi bagi kita semua kembali. Dan kita juga berharap warga masyarakat yang sekarang galau, risau, dan khawatir dengan uang-uangnya yang tidak akan kembali, akan cepat kembali. Disinilah mungkin kita berpikir jernih. Bagaimana seseorang yang ditimpa sesuatu kesulitan, ditimpa sesuatu musibah, ditimpa sesuatu malapetaka, walaupun itu karena ulahnya sendiri, tetapi kita juga turut prihatin. Jangan kita sampai begitu dia kelihatan berada di pinggir jurang, sama-sama kita mendorongnya untuk masuk ke jurang. Sebab bagaimanapun Ustaz Yusuf Mansur adalah aset bangsa ini, aset umat. Yang saya yakin selama ini telah banyak menginspirasi kita, menginspirasi umat untuk bisa hidup lebih baik. Walaupun memang terkadang gerakan sedekah yang disampaikannya sulit juga dianalisa, tetapi setidaknya apa yang disampaikannya selama ini telah dapat membuat kita untuk rajin bersedekah. Dan bersedekah itu tentu saja baik. Barangkali yang tidak baik itu apabila bersedekah dengan memberikan mobil, dengan memberikan motor, dengan membuka gelang yang di luar kewajaran. Semoga gelombang yang menimpa Yusuf Mansur, yang menimpa warga masyarakat kita yang susah-susah mencari uang, yang pinjam sana pinjam sini untuk menanamkan investasi karena percaya kepada Yusuf Mansur, cepat hendaknya selesai. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.